Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama ilaina ni'matal iman wa ni'matas sihhati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum. Bapak-bapak hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan iman, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah solat Jumat pada tempat yang mulia ini. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan kita tentang pentingnya kesehatan ini. Rasulullah SAW telah bersabda, "Ni'matani maghbudun katsirun minan nas, ni'matus sihhati wal faragh." Ada dua kenikmatan yang seringkali dilalaikan oleh manusia. Yang pertama, nikmat kesehatan. Yang kedua, nikmat waktu luang. Nikmat kesehatan adalah sangat berharga, sangat penting bagi kita. Kesehatan merupakan nikmat yang luar biasa bagi kita. Betapapun banyak dan enaknya makanan, betapapun banyak dan enaknya hidangan yang ada di depan kita, akan tetapi tubuh kita terbaring sakit, niscaya hal itu akan hampa. Begitu juga betapapun tingginya jabatan kita, betapapun mewahnya rumah kita, akan tetapi tubuh kita terbaring karena sakit, maka kenikmatan tersebut serasa berkurang. Oleh sebab itu, kesehatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala patut kita syukuri. Karena dengan kesehatan, kegiatan apapun dapat kita laksanakan. Dengan kesehatan, kegiatan apapun dapat kita tuntaskan. Nikmat yang kedua yang sering dilalaikan oleh manusia adalah nikmat waktu luang, nikmat kesempatan. Allah senantiasa mengingatkan kita di dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal asri", demi masa. Allah bersumpah dengan waktu, menunjukkan betapa pentingnya waktu, betapa pentingnya kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Imam Ali karramallahu wajhah mengatakan, "Al-waqtu kas-sayfi illam taqta qata'aka." Waktu bagikan pedang. Jika engkau tidak menggunakan pedang tersebut, maka dia akan memotongmu. Bapak-bapak hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan, kesempatan adalah modal utama bagi kita. Orang-orang yang sudah dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqah." Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kami untuk kembali lagi ke dunia ila ajalin qarib, dengan sedikit waktu saja, fa saddaqah, maka aku akan bersedekah. Orang-orang yang sudah meninggal dunia ingin kembali walaupun sesaat karena ingin berbuat kebaikan, ingin bersedekah, ingin melakukan amal-amal yang dapat meningkatkan
pahalanya. Akan tetapi takdir berkata lain. Oleh sebab itu, waktu, kesempatan kita, maka marilah kita gunakan untuk hal-hal yang dapat membahagiakan kita di dunia dan akhirat. Bapak-bapak hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan mati. Sekarang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di atas tanah. Suatu saat kita akan berada di bawah tanah, di bawah liang lahat. Sekarang akhirat dijadikan sebuah cerita. Suatu saat dunia ini akan menjadi cerita. Oleh sebab itu, mari kita melaksanakan waktu kita untuk hal-hal yang positif. Bapak-bapak hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau ke Tuhanmu dengan keridhaan dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku yang soleh. Fadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Ayat ini menyampaikan kepada kita bahwa kita hendaklah mengupayakan diri kita ketika akhir hayat kita menjadi nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Ada dua ciri jiwa yang tenang ini, atau yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Yang pertama, radiyatan, dia ridho ketika malaikat Israel datang mencabut nyawa kita. Kita ridho ketika ketetapan Allah datang kepada kita. Kita ridho ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ridho karena 5 kali dalam sehari semalam kita kembali kepada Allah. Solat subuh kita kembali kepada Allah, kembali menghadap Allah. Solat zuhur kita kembali kepada Allah dan kembali menghadap Allah. Solat asar kita kembali kepada Allah dan kembali kepada Allah. Solat maghrib begitu juga, dan solat isya kita kembali untuk menghadap Allah dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika malaikat Israel datang menghampiri kita untuk mencabut nyawa kita, kita ridho. Kenapa? Karena kita sebagai umat Islam yang melakukan kebaikan, kita dalam sehari semalam 5 kali kita kembali, 5 kali kita menghadap Allah, 5 kali kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika nyawa kita dicabut, maka nafsu kita, ruh kita disebut dengan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Jiwa kita akan menjadi tenang. Beda halnya ketika orang melakukan suatu pelanggaran, tentu dia akan berlari ketika ketemu dengan di mana dia melanggar. Yang kedua, tanda-tanda nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang adalah mardiyah, diridhoi. Pepatah mengatakan, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Hidup kita bermasyarakat, tentu baik dan buruk kita, baik dan buruk kelakuan kita akan dikenal oleh masyarakat. Itulah sebabnya ketika seseorang meninggal dunia, ketika ditakziahkan, maka yang pertama kali disebutkan adalah apakah si mayit punya hutang piutang, apakah si mayit
punya kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Karena apa? Karena perbuatan kita di dunia, jika menyangkut hal hutang piutang, akan berdampak sampai kepada akhirat. Mardiyah, diridhoi. Ada orang-orang yang tidak ridho kepada kita karena menyangkut masalah hubungan kemanusiaan, karena menyangkut masalah kesalahan, karena menyangkut masalah hutang piutang. Begitu juga yang disebut dengan mardiyah, ketika kita sering membicarakan aib orang lain, sering membongkar aib orang lain, maka pahala kita akan diambil oleh orang-orang yang kita bicarakan, yang kita permalukan, yang kita bongkar aibnya. Kalaulah habis pahala kita, maka dosa orang tersebut kembali kepada kita. Inilah di dalam hadis yang disebut dengan muflis, orang-orang yang merugi. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa melaksanakan kebaikan, agar kebaikan atau amal soleh tersebut berdampak pada diri kita, berdampak pada masyarakat kita, sehingga dapat membahagiakan kita dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.